Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Farah Nuramdani Putri, Juwita Komala, Repi Nopianti, dan Suyati. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa itu kehamilan ektopik terganggu. Kehamilan ektopik terganggu itu adalah suatu kehamilan di mana sel telur yang dibuahi berimplantasi dan tumbuh di luar endometrium kapum uteri. Kehamilan ektopik sendiri dapat mengalami abortus atau ruptur pada dinding tuba, dan peristiwa ini disebut sebagai kehamilan ektopik terganggu. Yang selanjutnya etiologi kehamilan ektopik terganggu, yaitu umumnya adalah kerusakan tuba Fallopi akibat peradangan. Inflamasi dapat memicu disfungsi tuba yang menyebabkan retensi oosit atau embrio. Selain itu juga gangguan struktur atau motilitas tuba juga dapat disebabkan oleh prosedur pembedahan dan penggunaan kontrasepsi hormonal. Bisa dilihat pada gambar perbedaan hamil ektopik dan hamil normal. Yang selanjutnya patogenesis kehamilan ektopik terganggu, yaitu adanya gangguan proses fisiologis organ reproduksi wanita sehingga hasil konsepsi ini mengalami implantasi dan maturasi di luar rongga uterus. Kontraksi otot polos dan denyut silaris pada tuba Fallopi berguna sebagai media transportasi oosit dan embrio, dan juga kerusakan tuba Fallopi misalnya akibat inflamasi menyebabkan disfungsi tuba sehingga terjadi retensi oosit atau embrio. Ada beberapa faktor lokal seperti toksin, infeksi, gangguan imunologi, dan gangguan hormonal yang mungkin menyebabkan inflamasi. Setelah kerusakan tuba, akan terjadi peningkatan regulasi sitoksin proinflamasi yang kemudian mendorong implantasi embrio, invasi, dan angiogenesis dalam tuba Fallopi. Yang selanjutnya manifestasi klinis kehamilan ektopik terganggu. Yang pertama amenorea, yaitu tidak haid. Yang kedua nyeri abdomen, dan yang ketiga perdarahan prevaginam. Kehamilan ektopik umumnya dikaitkan dengan peningkatan HCG tidak lebih dari 66% atau penurunan tidak lebih dari 13% dari tingkat dasar dalam 48 jam. Selanjutnya ada terapi farmakologi kehamilan ektopik terganggu. Yang pertama ada penggunaan obat-obatan. Penggunaan obat-obatan methotrexate yang digunakan untuk menghambat proses kehamilan pada seorang wanita. Penggunaan obat methotrexate menjadi obat dengan keberhasilan yang tinggi dan resiko yang kecil. Yang kedua ada operasi laparoskopik. Operasi laparoskopik dilakukan dengan membuat sayatan kecil pada perut di bagian dekat pusar. Embrio diangkat dan memperbaiki kerusakan akibat pendarahan pada kehamilan ektopik. Yang ketiga ada operasi darurat. Operasi ini dilakukan jika ibu mengalami pendarahan yang hebat akibat adanya kehamilan ektopik. Kerusakan pada tuba Fallopi nyatanya dapat diperbaiki. Untuk materi selanjutnya ada floor albus. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu floor albus. Floor albus adalah keluarnya cairan selain darah yang melebihi jumlah normal dengan atau tanpa disertai kelainan di sekitar vagina. Floor albus atau yang sering kita dengar dengan keputihan bersifat fisiologis dan patologis. Keputihan fisiologis merupakan cairan berupa lendir atau mukus dan mengandung banyak epitel dengan leukosit yang sedikit, sedangkan keputihan patologis banyak mengandung leukosit. Selanjutnya adalah etiologi floor albus. Menurut Sibagarian 2010, floor albus yang fisiologis terjadi pada yang pertama, bayi baru lahir kira-kira 10 hari. Hal ini karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron sang ibu. Yang kedua, masa sekitar menarse atau pertama kali datang haid karena pengaruh hormon estrogen. Yang ketiga, wanita dengan gairah seksual meningkat. Hal ini berkaitan dengan kesiapan vagina untuk menerima penetrasi saat senggama. Yang keempat adalah masa sekitar ovulasi karena produksi kelenjar-kelenjar mulut rahim. Yang terakhir, kehamilan yang menyebabkan peningkatan suplai darah ke daerah vagina dan mulut rahim, serta penebalan dan melunaknya selaput.
Nah, untuk selanjutnya ada floor albus yang patologis disebabkan oleh yang pertama ada infeksi jamur. Candida albicans adalah jamur paling sering menyebabkan keputihan. Beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan infeksi jamur Candida seperti pemakaian obat antibiotika atau kortikosteroid yang lama, kehamilan, kontrasepsi hormonal, penyakit diabetes mellitus, penurunan kekebalan tubuh karena penyakit kronis, selalu memakai pakaian ketat, dan dari bahan yang sulit menyerap keringat. Yang kedua yaitu infeksi bakteri. Bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan keputihan adalah Gardnerella vaginalis, Gonococcus, Chlamydia trachomatis, dan Treponema pallidum. Teman-teman bisa dilihat di gambar sampingnya, itu contoh dari Gardnerella vaginalis ya. Untuk selanjutnya yaitu infeksi parasit. Parasit yang sering menyebabkan keputihan adalah Trichomonas vaginalis. Gambarnya ada di samping ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir yaitu infeksi virus. Human papilloma virus atau disebut juga HPV dan herpes simplex adalah virus yang dapat menyebabkan keputihan. HPV ditandai dengan kondiloma acuminata, cairan berbau dan tanpa rasa gatal. Yang kedua yaitu non-infeksi. Yang pertama kelainan alat kelamin bawaan, yang kedua benda asing, yang ketiga neoplasma jinak, keputihan yang timbul disebabkan oleh peradangan yang terjadi karena pertumbuhan tumor jinak ke dalam lumen. Yang terakhir yaitu kanker. Gejala keputihan yang timbul karena kanker ialah cairan yang banyak berbau busuk serta terdapat bercak darah yang tidak segar. Yang selanjutnya yaitu patogenesis floor albus. Saat pubertas, Lactobacillus sebagai flora normal vagina dalam jumlah banyak akan mempertahankan pH vagina tetap asam dengan menghasilkan asam dari karbohidrat, terutama glikogen. Vagina wanita postmenarse dan premenopause yang normal memiliki pH sekitar 3,8 sampai 4,2. Pada pH ini, pertumbuhan mikroorganisme patogen biasanya dihambat. Gangguan pH vagina normal dapat mengubah flora normal vagina, sehingga menyebabkan pertumbuhan berlebih dari mikroorganisme patogen. Sejumlah faktor yang dapat mengubah komposisi flora normal vagina yaitu usia, aktivitas seksual, status hormonal, kebersihan vagina, status imunologis, pemakaian alat kontrasepsi, stres dan penyakit kulit yang mendasari. Pertumbuhan berlebih dari mikroorganisme flora normal serta infeksi, bakteri, virus, atau jamur yang bersifat patogen dapat menyebabkan iritasi serta peradangan. Hal ini akan mengakibatkan vagina mengeluarkan cairan sesuai dengan mikroorganisme penyebabnya dan biasanya disertai gatal. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis floor albus. Pada umumnya keputihan yang perlu diwaspadai ketika berwarna kuning atau hijau keabu-abuan, berbau tidak enak, jumlahnya banyak, dan menimbulkan rasa tidak nyaman seperti gatal dan rasa terbakar. Pada beberapa kondisi juga terdapat keluhan berkemih maupun saat berhubungan intim. Jika infeksi sudah cukup parah, gejala sistemik seperti demam, mual, dan muntah juga dapat muncul. Untuk jenis keputihan bisa dilihat pada gambar ya teman-teman. Selanjutnya terapi farmakologi floor albus. Obat-obatan yang digunakan dalam mengatasi keputihan biasanya berasal dari golongan fluconazole untuk mengatasi infeksi Candida dan golongan metronidazole untuk mengatasi infeksi bakteri dan parasit. Sediaan obat dapat berupa sediaan oral seperti tablet dan kapsul, topikal seperti krim yang dioleskan, dan upula yang dimasukkan langsung ke dalam liang vagina.
Untuk keputihan yang ditularkan melalui hubungan seksual, terapi juga diberikan kepada pasangan seksual dan dianjurkan untuk tidak berhubungan seksual selama masih dalam pengobatan. Yang selanjutnya, ada juga terapi non-farmakologi Flour Albus. Yang pertama, bersihkan daerah vagina dengan pembersih yang tidak mengganggu kestabilan pH di sekitar vagina. Yang kedua, hindari pemakaian bedak pada daerah vagina. Yang ketiga, selalu keringkan daerah vagina sebelum berpakaian. Yang keempat, gunakan celana dalam yang kering dan bahannya menyerap keringat. Yang kelima, sering mengganti pembalut ketika haid. Yang terakhir yaitu selalu mencuci daerah vagina dengan air bersih setelah buang air dan dilakukan dengan cara yang benar, yaitu dari depan ke belakang agar kotoran dari anus tidak masuk ke vagina. Selanjutnya yaitu etiologi dysmenorrhea. Etiologi dysmenorrhea atau dysmenorrhea primer belum diketahui pasti, namun telah dihubungkan dengan peningkatan prostaglandin uterus, terutama prostaglandin F2 alpha. Selama proses peluruhan endometrium, sel-sel endometrium melepaskan prostaglandin F2 alpha yang dapat merangsang kontraksi myometrium, iskemia, dan sensitisasi ujung saraf. Terdapat bukti ilmiah bahwa wanita mengalami dysmenorrhea memiliki kadar prostaglandin F2 alpha yang lebih tinggi dalam cairan menstruasinya, terutama selama 2 hari pertama menstruasi. Patogenesis dysmenorrhea. Patofisiologi dysmenorrhea belum sepenuhnya dapat dijelaskan. Nyeri pada dysmenorrhea sering dikaitkan dengan keadaan emosional atau psikologis pasien. Namun, belum ada bukti adekuat yang dapat mengkonfirmasi anggapan ini. Dysmenorrhea adalah salah satu penyebab paling umum dari nyeri panggul dan berdampak negatif pada kualitas hidup pasien, karena dapat menyebabkan keterbatasan aktivitas. Manifestasi klinis dysmenorrhea. Namun, secara umum, tanda dan gejala paling khas dari dysmenorrhea yaitu kram atau nyeri di perut bagian bawah, yang bisa menyebar sampai ke punggung bawah dan paha bagian dalam. Nyeri haid muncul 1-2 hari sebelum menstruasi atau di awal-awal menstruasi. Rasa sakit terasa intens atau konstan. Terapi farmakologi dysmenorrhea. Cara mengatasi dysmenorrhea secara farmakologi yaitu dapat menggunakan obat analgetik atau obat anti sakit dan obat non-steroidanti inflamasi seperti asam mefenamat, ibuprofen, piroxicam, dan lain-lain. Terapi non-farmakologi dysmenorrhea. Pengobatan non-farmakologi terdiri dari teknik relaksasi dan teknik stimulasi kulit. Kompres hangat bertujuan menurunkan kontraksi otot perut yang berlebihan sehingga rasa nyeri saat menstruasi dapat berkurang. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.